selamat siang Sobat Skacatra. Nah, kita kembali lagi di podcast SMK Pusat Keunggulan Penerbangan Cakra Nusantara Sekolah Penggerak. Nah, ini kita live from BIFA. Nah, adik-adik di rumah tahu nggak sih BIFA itu apa? Nah, nanti kita akan ulik-ulik di sini. Kita bersama Kapten Krisna, salah satu alumni BIFA juga, angkatan ke-6 ya, Kapten ya? Ke-8. Oh, maaf, angkatan ke-8. Jadi di sini sudah ada 58 angkatan ya kalau nggak salah. 58 angkatan, dan Kapten Krisna ini adalah angkatan ke-8 gitu ya, Kapten. Boleh deh kita diceritakan apa sih sebenarnya BIFA ini gitu ya, karena kan kita orang awam nih, Kapten, dari Denpasar taunya oh BIFA nih sekolah pilot gitu. Apakah di sini training programnya cuma pilot? Nah, kita ulik di sini gitu ya, Kapten ya. Okay. Santai aja kita ngobrol, Kapten. Kita kasih tahu adik-adik SMK, SMA dan yang lainnya bahwa BIFA itu seperti apa. Silahkan, Kapten. Oke, BIFA itu salah satu sekolah pilot yang kelima ya di Indonesia. Kita saat ini hanya mendidik pilot saja. Oke. Jadi pilot, program kita ada PPL, CPL, instrumen rating, sampai multi engine dan ATPL. Nah, yang paling basic itu PPL. Nanti mau lanjut ke komersial untuk bisa kerja di maskapai, tapi harus ada additional ratingnya, instrumen dan multi engine. Nah, kalau ATPL kita hanya groundnya aja, jadi nanti dilanjut pas udah di maskapainya. Kita berdiri 2009 ya, sampai saat ini udah masuk batch 58, 59-nya bulan Juni nanti. Oh gitu. Nah, mungkin buat kita yang awam nih ya, Kapten ya, kita kayaknya butuh tahu deh PPL itu apa, CPL itu apa, dan ATPL itu apa. Karena kan kalau di keguruan nih ya PPL gitu, kalau kita mau ngomongnya PPL gitu ya, PPL kan praktik pengalaman lapangan gitu. Nah, kalau di dunia pilot itu apa sih PPL, CPL, ATPL gitu, mungkin yang gampangnya deh. Makhluk apa tuh ya? Makhluk apa itu gitu ya. Oke, silakan Kapten. Itu singkatan untuk satu stage license ya. Jadi stage license yang paling rendah itu, paling basic itu PPL, Private Pilot License. Private, jadi pesawat private aja private dia. Ya, kayak pesawatnya Syahrini gitu ya. Ya, ya itu. Jadi, itu besar ya. Nah, ini besar. biasanya yang hobi itu pesawat kecil-kecil gitu ya. Nah, dia cukup dengan PPL. Oke. Nah, PPL hanya basic terbang aja dia, basic terbang dan sedikit instrumen, knowledge dan tambahan yang lain. Nah, itu dia boleh terbang tapi nggak boleh bekerja dibayar gitu ya, nggak boleh gitu. untuk profesional nggak boleh. Oh. Jadi kalau baru tahu saya. punya pesawat sendiri, mau nerbangin sendiri, cukup PPL aja. Oh gitu. Oh, keren ya. Tapi kalau nerbangin pesawat sendiri, terus saya mau jalan dari Bali ke Jakarta, terus pengen tahu cara navigasinya, nah mungkin tambah instrumen boleh, additional ratingnya. Nah, untuk lanjut bisa kerja di maskapai, dia harus ada basic komersial. Komersial pilot license. Nah, baru boleh dia bekerja, dibayar atau menarik bayaran, dan mulai inilah komersial lah. Nah, kalau PPL nggak boleh, Mbak ya, dibayar maupun tarik bayaran nggak boleh. Nah, terus nanti kalau udah di komersial, udah kerja anggaplah di maskapai, udah jadi co-pilot sekian tahun, dia dapat jam minimum 1.500 jam, dia mau dikaptenkan, dia harus punya license ATPL. Nah, ATPL itu kita ada programnya, tapi nggak captaincy-nya ya, Mbak. Kita kan nggak di arlah, jadi hanya groundnya aja. Jadi nanti di maskapai, groundnya dilanjutkan, tinggal ujian sama captaincy dari maskapainya. Nah, untuk jadi captain, license-nya itu harus ATPL, Airline Transport Pilot License. Airline Transport Pilot License. Jadi basicnya dulu nih, saya review sedikit. Jadi kalau misalkan saya nih kaya nih, tiba-tiba pengen pesawat gitu, amin. Jadi kayak tiba-tiba pengen punya pesawat gitu kan, terus saya ngendarain sendiri, saya mesti harus punya license. Namanya license DPL itu tadi. Nah, kalau misalkan saya kayaknya cocok nih jadi pilot gitu, misal bekerja gitu kan, uangnya banyak gitu kan katanya ya kan. Nah,
kalau uangnya banyak nanti saya ambil yang CPL. mohon maaf kalau kita pengen jadi pilot komersil ambil CPL gitu kan. Nah kalau kita misalkan pengen dapat ATPL itu tadi ya harus jam terbang kita tinggi gitu ya. Untuk groundnya boleh nggak apa-apa. Groundnya ambil dulu Masih groundnya, frozen, terus di frozen, masih di frozen, baru habis itu captaincy-nya udah captaincy-nya 1.500. gitu. Jadi kerja dulu di airline Ya, gitu ya. Jadi nanti ya. yang mengakui airline-nya gitu ya, Ya. memberikan pengakuan Ya. gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau mau step-step yang jadi pilot itu nggak gampang. Karena pilot itu tanggung jawabnya besar banget ya. Iya, Sangat semua besar. semua yang di aviasi tanggung jawabnya besar. Ya, jadi nggak cuma pilot ya, ada yang Ya. dari ground handling, Ground handling, ATC, sampai- sampai ke teknisi, maintenance, sampai ke ground support karena ada kesalahan kecil merambatnya nanti kemana-mana gitu pakai ya. ketat ini. Tapi makanya jadi transport yang paling safety ya karena ketatnya itu. Ketat, iya itu tadi. Jadi mesti fokus. Jadi apapun sebenarnya yang kalian tekuni gitu ya, semuanya harus fokus karena memang semuanya kita memiliki tanggung jawab gitu ya. Dan harus dipertanggungjawabkan kepada halayak gitu. Nggak cuma di sini, tapi di semua program yang kalian tekuni seperti itu. Nah, buat adik-adik SMK, nah di SMK penerbangan itu ya, Kapten itu ada salah satu jurusan itu TPU, teknik pesawat udara. Nah itu kebanyakan anak-anak yang mau masuk jadi pilot itu pasti nyari TPU gitu. Ada juga sih yang berpikiran bahwa atau aku di jurusan teknik transmisi telekomunikasi gitu. Jadi dia kan ngerti gimana sih navigasi udara gitu. Jadi pengen belajar gitu. Nyambung nggak sih sebenarnya Kapten, menurut Kapten? Nyambung, sangat nyambung. Nyambung ya. Malah beberapa lulusan beberapa siswa kita itu banyak yang lulusan dari SMK penerbangan atau teknik penerbangan ya. Itu sangat membantu buat bekal mereka nanti di dunia aviasi. Karena lebih orientasinya dia lebih ngerti ya, basicnya lebih ngerti, apalagi yang teknikal mereka udah familiar lebih gampang. Kalau untuk fasilitas sendiri Kapten, nah bisa mungkin dijelasin ke anak-anak sekalian promosi gitu kan. Siapa tahu anak-anak SMK penerbangan yang baik di Bali ataupun di luar Bali yang nonton podcast ini bisa kesini gitu. Kalau fasilitas kita di sini sistemnya asrama, jadi semuanya asrama ada, jadi semua tinggal di asrama. Terus fasilitas ada rekreasi, ada kolam renang, ada gym, ada musola dan kafetaria, kita makan pagi, siang, malam. Terus di kampusnya selain ruang kelas kita punya simulator 4 unit. Oh, apa aja itu? 4 unit itu kita punya Redbird-nya 3, Praskanya 1. Redbird itu yang moving. Iya, kayak gini ya, bergerak gitu. Saya lihat cuman saya nggak nyobain. Siswa aja. Melihat aja udah umur udah nggak cukup gitu ya, udah nggak cocok lah gitu. Lagi ada hanggar kayaknya tadi. Ada hanggar, terus kita ada pesawat, ada 16 unit yang single engine, 3 unit yang multi engine. Lengkap ya, tapi itu tadi fasilitasnya lengkap juga. Di sini ada asrama dan segala macam. Nah, kalau kalian mau belajar basicnya dulu nih biar siap nih untuk masuk di sini gitu kan, ya kalian mesti masuk di SMK penerbangan gitu ya. Jadi nanti akan diajarin basic-basicnya dari kelas 1. Kita juga ada praktek gitu. Kalau di sini kan langsung praktek di hanggar gitu ya. Ya, ada teori kelas tapi langsung ke hanggar. Langsung ke hanggar. Nah, nanti kalau di SMK Penerbangan, Cakra Nusantara, Pusat Keunggulan Sekolah Penggerak, nah kalian itu bisa ikut praktek juga. Cuma nanti kita prakteknya langsung terjun ke bandara-bandara, landasan udara, TNI AU, seperti itu. Jadi nanti kita langsung belajar di Dudi. Jadi nanti walaupun memang kita sering ke Dudi, tapi tetap 70% praktek dan 30% teori gitu. Jadi kita punya teorinya dulu, seperti itu kurang lebih Kapten. Nah, di SMK penerbangan sih juga ada simulator Kapten. Mungkin beda ya, simulator pesawat Boeing 737. Oh, lebih besar malah. Iya gede. Jadi pesawat simulator tuh besar, lebar gitu kan. Nah, terus habis itu kita punya juga simulator, kita punya 3 simulator. Tadi Boeing itu, terus simulator ATC,
Jadi air traffic controller, jadi nanti adik-adik yang jurusan teknik transmisi itu bisa pakai simulatornya itu, gitu untuk navigasi. Nah kemudian ada simulator Cessna. Tapi Cessna-nya di dalam mobil kayak gini. Oh jadi bergerak Jadi bisa bergerak kemana-mana. Ya jadi nanti adik-adik SMP gitu ya, atau teman-teman SMA yang mau tahu atau pengen berbelok arah yang ingin masuk ke SMK Penerbangan gitu ya, bisa calling aja ke SMK Penerbangan di 081 237 098 090. Nanti kita akan datengin sekolah kalian bawa mobil simulator pesawat Cessna 172. Jadi hanya dimiliki oleh SMK Penerbangan Pusat Keunggulan Cakra Nusantara Sekolah Penggerak, seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih, kita juga ada simulatornya seperti itu. Yang Boeingnya berarti kita boleh nyobain juga ya? Boleh banget, ditunggu kedatangannya lo ya. Nah kita masih punya angkatan ke kelas 2-nya, kelas 10-nya. Nanti kalau Biva mau datang ke SMK Penerbangan, sangat welcome kita. Nanti bisa nyobain simulatornya gitu. Kita pesawat kecil itu sekali-sekali kita orientasi Iya, boleh. Sebenarnya kita ada pesawat juga nih Kapten, cuman memang tidak bisa dioperasikan. Maksudnya kita kan nggak ada runway juga kan. Statik berarti ya? Ya, jadi kita pengenalan pesawat. Jadi nanti pesawatnya itu kita pergunakan gimana sih maintenance untuk perawatan bodi pesawat, rangka pesawat udara, karena kan memang ada airframe power plant gitu ya. Nah kemudian kita juga harus tahu gimana sih posisi kokpitnya kayak gitu, terus gimana sih fungsi-fungsi kokpitnya. Nah itu juga bisa kita praktekkan di sekolah gitu. Jadi nggak cuma di Dudi, di sekolah juga kita bisa praktek. Alat praktek juga lengkap di sekolah seperti itu. Nah kurang lebih itu tadi bincang-bincang seru kita sama Kapten Krisna. Ganteng banget lo aslinya ini kalau buka masker ya. Kita menghindari netizen gitu ya, kalau buka masker nanti dikiranya apa-apa gitu. Nah jadi terima kasih saya ucapin atas waktunya, panas-panasan gitu di sini ya, nggak apa-apa ya. Aduh, oke. Nah itu tadi bincang-bincang seru kita. Jangan lupa kalian untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube SMK Pusat Keunggulan Penerbangan Cakra Nusantara Sekolah Penggerak. Jadi nanti kalau kalian share itu kita bisa memberitahukan ke publik bahwa emang kita ini eksis, ada, dan untuk kalian di sana. Jadi nggak hanya penerbangan, kita juga sekarang membuka jurusan baru namanya Teknik Energi Terbarukan. Yang mana teknik energi terbarukan ini itu sangat dibutuhkan dan menjadi salah satu program Gubernur Bali. Jadi adik-adik jangan ragu lagi untuk lanjut ke SMK, karena anak SMK itu biasa hebat. Oke, sampai sini dulu. Saya ucapin terima kasih. Oke, dadah. Selamat siang.